Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadin amin wa ala alihi thahirin wassahabati ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, saudara sedaya hadirin jamaah Masjid Al-Hidayah Griya Tawang Asri ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Melanjutkan ngaji fikih Sulamul Safinatun Najah sakmangke faslun furudul wudu'i sittatun al-awwalu an-niyatu. Utawi pira-pira fardune wudu iku sittatun ana 6. Wajibnya wudu yang tidak boleh ditinggalkan ketika melakukan wudu itu ada 6. Selain 6 ini umpama boten dilakoni wudune sah. Tapi kalau salah satu dari 6 ini satu saja ditinggalkan, maka wudunya menjadi tidak sah. Yang pertama al-awwalu utawi kang awal iku an-niyatu niyat. Niat niku qasdus syai'i muqtaronan bi fi'li. Definisi niat, menyengaja sesuatu yang disertai dengan melakukan. Jadi niat niku sudah menjadi bahasa Indonesia. Niat itu juga sudah menjadi bahasa keseharian kita Jawa. Tapi kadang-kadang ketika bahasa itu berpindah daerah, mengalami pergeseran makna tidak sama dengan bahasa asal, yaitu Arab. Pekerjaan hati itu banyak. Enten khotorun rentek, enten male azmun tekad, ada lagi niatun. Niat itu bareng dengan melakukan. Nek boten bareng itu namanya azam. Jenengan berangkat dari rumah atau jenengan dari duduk di kursi lalu tak wudu sih, niku belum niat. Tak nang jeding wudu itu belum niat. Walaupun jenengan itu ngadeke melakukan itu tujuannya untuk wudu, tapi itu belum niat. Dalam definisi innamal a'malu binniyat.
dalam definisi niat yang menurut lugah Arab sing dadi syarate wudu, napa fardune wudu, rukune salat, itu belum, itu namanya azam. Lah sarungan kopiahan budal nang masjid nek gak niat salat kate lapo, itu belum niat. Dalam bahasa fikih itu namanya azam. Niat itu nek sholat ya ketika dengan takbiratul ihram itu Allah, di dalam hati ada kesadaran apa yang sedang dengan lakukan itu, yaitu sholat maghrib menjadi makmum 3 rakaat niku sunnah. Sholat maghrib menjadi makmum, sholat fardu maghrib lah. Sholat niku qasdusai, fardu niku fardiyah, maghrib niku takyin, makmum niku untuk menegaskan posisi ini. 4 niku nek arep berjamaah, nek boten berjamaah cuma 3. Usolli fardhu maghribi pun cukup. Niku sing wajib menjadi niat ketika takbiratul ihram. Nek do wudu ya ketika membasuh wajah ada kesadaran tentang apa yang sedang dilakukan, itu niat. Istighdharul qalbi, ada kesadaran hati. Perkara dilafadzno niku sunnah, tujuannya untuk membantu hati di dalam berniat. Makanya akan dibahas tunggal-tunggal. Niat itu opo, tempatnya di mana, waktunya kapan, hukum mengucapkan, melafadzkan nawaitul wudu'a, utawa sholat niku usolli, hukumnya apa? Mengucapkan nawaitul wudu'a, mengucapkan usolli niku hukumnya nopo? Dibahas satu persatu dari fardunya wudu yang 6 ini makin dibahas saudara-saudara. Iku niat itu yang kedua asani utawi kang kaping pindho itu ghuslul wajhi, basuh wajah. Di dalam wudu itu ada 2, ada membasuh, ada mengusap, ada ghuslu, ada mashu. Kalau ghuslu membasuh itu airnya harus mengalir. Jadi boten cukup nek ghuslul wajhi membasuh muka atau wajah itu dengan cara diusap, tangan ditelesi banyu terus diusapkan ke wajah, meskipun merata belum mencukupi sebagai wudu yang sah, karena airnya tidak mengalir, tapi harus digerojokno. Bondamel tangan, pakai tangan, pakai gayung, cebok, utawa dokran, sing penting airnya itu mengalir. Roto niku namanya ghusl. Yang dinamakan wajah yaitu bagian dari kepala kita ini yang nampak dari depan. Ini jenenge wajah. Ulama fikih kemudian memberi batasan supaya jelas. Asalnya itu yang disebut wajah itu yang tampak dari depan. Kemudian oleh ulama fikih diberi batasan supaya jelas. Bagaimana batasannya? Bagian atas dibatasi dengan tempat tumbuhnya rambut yang pertama. Jadi antara dahi dan tumbuhnya rambut yang pertama ini
Iki nek normal nggih. Nek sing nopo rambutnya boten cukul pas buka ngoten niku nggih standare ten mriki tetep boten kok wajahnya sampai buri misalnya oleh ini bathuke ombo sampai niku boten bathuk niku nggih tetep kepala. Jadi standar normal sampai tadi. Niki bagian atas. Seret ditarik ke bawah sampai pertemuan nih janggut nih rahang nih. Yang bagian bawah ini bukan termasuk wajah. Jadi boten wajib basuhno sampai kisor niki boten. Tapi nek dibasuh pisan ya bagus. Kenapa ndak wajib? Karena ndak terlihat dari depan kisor niki. Tapi nek niki dagu janggut niki wajib. Nggih. Nah, rodok menisor titik sing sekirane ketok. Nah, tapi nek nisor dhewe niki mboten. Nah, niki bagian atas. Bagian samping niki. Napa niki nek arani? Depan telinga niki enten koyo intil-intil napa niki? Paku telinga. Wah, enten sing ngarani paku telinga. Nah niki. Kula nek ngarani kok intil-intil tau ya. Niki kadang mesti duwe. Karena ini fungsinya walaupun ketokane napa daging muncul titik yang tadi ada tulang muda, tulang gembung yang tadi niki fungsinya sangat membantu telinga di dalam mendengar, cek boten rusak. Sebab nek boten enten iki angin niku mlebu langsung nang lubang. Iki sebab kecil lubang iki mesti. Nggih. Dadi angin niku nek kena iki menggok. Boten mlebu nang kuping ade gerbeken nek ade sepedaan ngoten nggih. Nah, angin niku iso minggu. Lah iki batasnya. Berarti godhek niku rambut sing ana nggo ngarepe godhek niki termasuk wajah. Jadi nek wudu godhek niki harus basah dengan basuhan. Harus basah dengan basuhan. Kanan kiri sama. Sehingga kalau ditarik garis niku dari ujung bathuk niki dahi niki perbatasan dengan rambut niki ke samping lurus dengan paku telinga tadi. Paku telinga tadi. Nah, ini godhek dan rambut yang ada di atasnya ini. Nek wong Jawa biyen ngarani ati-ati gawe tok. Ati-ati lah iki rambut ini antara ndukure pilingan iki, ndukure kening iki. Iki kening nggih. Nah, iki rambut ini termasuk kening. Jadi waktu wudu ini basah. Ini basah. Airnya harus mengalir. Termasuk wajah itu adalah semua rambut yang ada di wajah. Boniku, alis, idep, kumis, termasuk jenggot, kulit yang ada di bawahnya itu wajib dibasahi kecuali nek brengos jenggotnya itu tebel. Jambangnya itu brewoknya itu lebat kayak wong Arab wong India dan wong itu ya wong Iran itu itu sampai kayak sarang lebah ngoten. Nah nek itu ndak wajib mengenai kulit, nanti ada. Tapi kalau jenggot tipis-tipis, kumis tipis-tipis kayak umumnya wong Indonesia ngoten, kulit bagian dalamnya itu wajib basah. Terkena basuhan wajah ketika wudu. Niku alise sak kulit doni sore alis iki harus basah. Nah, mulane sunah digosok. Sunah digosok supaya airnya masuk. Nah, biasanya kan kali dibantu dengan tangan.
niku wajah. Mata bagian dalam tidak wajib. Nggih, dadi upama wong wudune niku merem sehingga bola mata yang ada di dalam itu tidak terkena basuhan, niku tetap sah. Sunnah saja membasahi bola mata itu, jadi bukan wajib. Bola matanya itu tidak wajib dibuka waktu wudhu melek terus kena basuhan, bukan wajib. Sebab kadang-kadang nenek banyune butek kali nonton itu lilipan bahaya ya kalau itu wajar. Termasuk lubang hidung bagian dalam ini boten, nanti termasuk sunnah sebelum wudhu disedot istinsyak namanya, nyedot banyu lewat kero itu sunnah. Waktu wudhu biasanya bagian luar ini, termasuk bagian mulut dalam bibir wajib karena terlihat dari luar. Tapi bagian dalam gigi dan rongga mulut tidak wajib. Itu cuma sunnah sebelum wudhu, nanti ada ketika bahas sunnah-sunnahnya wudhu. Dulu ketika kita masih kecil, guru-guru kita itu nek mulangi boten nanti didudukno iki sing fardu, iki sing sunnah boten. Itu benar. Supaya apa? Supaya kita terbiasa melakukan wudhu sesempurna mungkin. Kabeh diulang, sak sunah-sunahe diulang dan dijadikan kebiasaan. Akhirnya wis jadi kebiasaan sehingga wudhu kita itu wudhu yang sempurna. Sak sunah-sunahe itu dilakoni. Paling sing rada jarang dilakoni itu siwakan. Sadurunge wudhu siwakan sunah. Baru tiba gede kita lewat ngaji ngeten iki menjadi tahu, oh ini yang fardu, oh ini yang sunnah. Iki nikmat. Bukan berarti kok nek wis ngerti ngeten iki lalu yang sunnah kita tinggalkan. Lantas iki sunnah wis gak usah wis. Jangan. Yang sudah menjadi kebiasaan baik meskipun itu sunnah harus tetap dipertahankan supaya kita itu ibadah wudhunya itu menjadi sempurna. Terus kanjeng Nabi, la yusbihu abdun al-wudu'a illa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Di riwayat yang lain, wa ma ta'akhkhar. Seorang hamba tidaklah ketika dia menyempurnakan wudhunya kecuali oleh Allah dosa-dosanya diampuni yang sudah lewat itu. Nek namanya riwayat Imam Al-Bazzar kali Imam Al-Haythami dan Majma'uz Zawaid niku enten tambahane wa ma ta'akhkhar. Sampai ketemu wudhu berikutnya dosane disepuro. Ini termasuk keistimewaan umat Muhammad yang menjadi penanda kita nanti di yaumil mahsyar, di hari kiamat. Iki umat Kanjeng Nabi napa boten niku wudhu, boten KTP Islam apa enggak? KTP apa enggak? Boten enten bisa. Cahaya bekas wudhu itu bercahaya. Wajah, tangan, kaki, kepala yang kena basuhan usapan wudhu itu nanti bercahaya. Dan dari situ Kanjeng Nabi nengeri endi umate endi boten. Sehingga umpama kecemplung neraka alhamdulillah sing duwe cahaya. Sing duwe cahaya. Yang lewat cahaya itu bisa ditemer, bisa dijadikan tanda. Dulu ono umatku sing jero neraka siang iko. Nah, Kanjeng Nabi nek njalukno syafaat niku karena niku Gusti, niku umat kula, Semakin sering orang itu berwudu,
semakin padam. Karena cahaya wudu itu redup dengan dosa. Mulane enten kewajiban wudu malih sebelum sholat. Nanti kena dosa lisan, dosa mata, dosa telinga, dosa hati, dosa macam-macam. Cahayanya itu redup, bisa-bisa padam. Tapi kok kena wudu, ketemu maghrib, ketemu isya, ketemu subuh, itu termasuk nikmat dari Allah. Jadi sholat 5 waktu bahkan termasuk wudu 5 kalinya itu bukan menjadi beban. Justru itu anugerah karunia supaya kita itu menjadi bersih dari dosa-dosa, sehingga benjing doa akhirat itu gak ada duwe dosa. Oleh digempur banyu wudu, ditambahi sholat 5 waktu, habis dosa itu habis. Biasanya enten tambahane hadis itu majtuni badil kabair, selama dosa besar itu ditinggalkan. Pokok gak syirik, gak wani wong tuwa, gak tidak membunuh sesama manusia, tidak nopo malih sumpah palsu. Niku ada 9 dosa-dosa besar itu, enten sing lebih dari itu, macam-macam khilaf. Asalkan dosa besar itu ditinggalkan, pasti diampuni oleh Allah. Baru kayak wudu, baru kayak sholat 5 waktu. Didekek 5 yang dipencar itu fungsinya begitu. As-shalawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna majtunibatil kabair. Sholat 5 waktu Jumat menuju Jumat, Ramadan menuju Ramadan itu menjadi pelebur dosa yang ada di antaranya. Zuhur menuju asar, dosa di antaranya zuhur sampai asar itu habis lebur karena melakukan asar. Mungkin mantun asar ketemu maghrib, dosa di antara asar sampai maghrib lebur. Sehingga uang itu pokok sholat 5 waktu ketambahan wudu mesti menghadap Allah dalam keadaan tidak punya dosa, selama dosa besar itu dihindari. Tapi nek sing nglakoni dosa gede itu sing kudu ditobati khusus. Selain dosa besar itu habis dengan sendirinya, kena sholat itu habis dengan sendirinya. Ditobati, boten ditobati entek barokah sholat, barokah wudu. Nah, maka wudu kita itu yang sempurna, yang seperti diajarkan oleh guru-guru kita dulu ketika waktu kecil. Iki maksudnya ditutupno iki fardu iki sunnah, jangan sampai puasa sunnah. Wis gak usah wis. Kecuali nek waktune mepet, lha iki fungsine ngerti iki tentu. Jenengan baru tidur atau nek ibu-ibu niku baru saja suci dari haid niku waktune mepet. Bangun tidur belum sholat, mau sholat waktunya sudah mepet. Niki nek digawe wudu dalam bentuk yang sempurna 3 kali itu sunnah, bismillah, terus berkumur, cuci hidung, cuci tangan, mendahulukan kanan, termasuk mengusap telinga, ini sunnah. Berdoa setelah wudu sunnah. Karena waktunya mepet, ngejar waktu yang sudah ditinggalkan. Wudune sepisan sing penting roto, telu kan sunnah, nek 1 wis roto pun cukup. Lalu segera melakukan sholat supaya tidak ketinggalan sholatnya menjadi qadha gara-gara belani sunnah. Akhirnya sing wajib malah tidak kebagian waktu. Ini pentingnya didudukno fardu, wajib, sunnah, tidak wajib itu wonten iku mangke fungsi pun niku wajib dibasuh.
Yang ketiga wasalisu utawi kang kaping telu iku ghuslul yadaini. Basuh tangan loro. Membasuh berarti sama. Cara dapat lengan panjang itu dibuka. Karena kewajiban membasuh kedua tangan itu ma'al mirfaqaini sartone sikut loro. Sikut niku jenengan nek ngerti mana batas siku yang wajib dibasuh. Jenengan tekuk ngeten iki. Nek pun ditekuk ngeten iki ketinggal. Ternyata sikute awak dhewe iki kotak ngeten iki. Lah, bagian yang bawah ini yang dekat dengan lengan ini termasuk sikut. Sehingga ini juga kan enten atas iki. Amin ngatur ya. Boten kula buka. Iki atas iki kali bawah ini kan sikut. Ya, lah ini kan tasik sikut. Yang atas ini juga sikut, yang bawah ini mentok ini sikut. Lah, ini termasuk nek jenengan buka. Lah, ini tambah bunga. Maka ini juga wajib kena basuhan. Mulane para ulama kemudian juga mewajibkan nambahi titik. Gampangane sampai separuh lengan. Nek ingin memastikan masih boten separuh ya seprapat lah. Teko sikut niki munggah titik seprapat lengan. Niki wajib supaya apa? Supaya sikut niki betul-betul pasti kena basuhan. Nah niki nek boten ngerti dikira sampai separuh lengannya tadi kadang-kadang ya. Rumiyin kanca-kanca sekolah yen sekolah negeri. Nggih. Nah, SMP SMA niku enten sing boten paham wudu niku. Lho, wudu kok sikute durung gak dibuka. Baju lengan panjang ndak dibuka nih. Utawa lengan pendek tapi cuma separuh lengan nih yang bawah nih. Dan sampai situ. Nah, ngeten iki boten sah. Kudu sak sikut-sikute ditambahi titik. Nek cara kaidah niku mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Dukure sikut iki sakjane nggih. Nek ngeten jenenge dukur. Dukure sikut iki sakjane boten wajib. Karena sudah tidak sikut lagi namanya, bukan siku namanya. Tapi kalau tidak kita basuh, dukure ini atasnya ini kalau tidak kita basuh, sikut ini tidak pasti kena air. Bisa-bisa tidak kena air karena tidak dibasuh melebihi. Nek dibasuh melebihi, sikutnya mesti kena. Lah, melebihi ini wajib. Membasuh secara lebih itu wajib. Jadi ditambahi titik dukurnya dari sikutnya temriki nambahi titik temriki. Niku mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang wajib itu kalau dilakukan dia tidak sempurna kecuali ditambah dengan sesuatu yang lain ini. Maka sesuatu yang lain ini juga menjadi wajib. Sajane sing wajib sikut, tapi nek tambah titik dukure sikut niki tidak dibasahi dengan basuhan, menjadikan sikut niki tidak kena nanti. Maka nambah ini menjadi wajib. Itu maksudnya oke. Pun, itu yang kedua, yang ketiga, ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. Nek cara Quran fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi. Nah, ilal marafiqi itu maksudnya ma'al mirfaqaini niku. Sebab ilah itu nek dipahami secara bahasa terus tekstual niku keliru. Mangke batas sebelum niku ilah. Nek melewati niku hatta. Biasanya mengenai cara bahasa itu. Tapi ini yang dimaksud ilah itu ma'a. Jadi di Quran itu hadis barang itu kata lafadznya ilah, tapi maknanya itu ma'a. Kalau ilah itu harusnya sikut ndak katut. Biasanya digawe contoh kata ngeten.
bedane ila kali hatta utawa ma'a. Akaltus sama kata ila roksiha. Aku makan ikan ila roksiha sampai kepalanya saja. Berarti kepalanya boten dipangan. Tapi nek akaltus sama kata hatta roksiha, iki hatta dipadakno ila huruf jar. Boten hatta sing menasobkan masuk pada fi'il mudhari niku boten. Hatta roksiha ini berarti sak das-dase dipangan. Nek ila dase boten dipangan. Lah nek niku dipahamno dene kalimat Quran ilal marafiqi, mangke sikute gak dibasuh. Padahal praktek Kanjeng Nabi sikute niku dibasuh. Mulane para ulama memberi makna ila itu dengan ma'a. Bukan ila lagi tapi bermakna ma'a. Itu sing paham ulama fikih. Karena tidak hanya membahas lafaz Al-Quran, tapi juga dipraktekkan dengan Rasulullah bagaimana. Oh, Rasulullah saksi kuting. Berarti di Quran ila itu nek dipahami lafaz secara lafaz sikut boten katut. Cuma perbatasan tangan sampai sebelum sikut mawon karena ilal marafiq. Tapi setelah digabungkan dengan praktek yang dilakukan Rasulullah yang tidak pernah sikutnya ini tidak dibasuh, pasti terbasuh, berarti ila di sini bermakna ma'a. Dan itu angel memahami Quran, walaupun wis ngerti bahasa, sik dereng paham nek boten ngerti napa praktek-praktek yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Niku ma'al mirfaqo ini nek Quran ilal marafiq ini bermakna ma'a. Yang keempat, ar-rabi'u utawi kang kaping 4 iku mas usaidin minar roksi. Iku mas usaidin rusak suwiji-wiji minar roksi saking sirah. Sakjane wajah itu termasuk sirah, roksun kepala. Kepala itu awak dhewe kan mendefinisikan di atas leher ini kepala. Ya. Tapi tadi sudah disebut wajah. Berarti selain wajah ini kepala. Sehingga nek telinga kan enten dhewe. Telinga tidak disebut wajah, telinga juga tidak disebut kepala. Mulane enten sunnah mengusap kedua telinga secara tersendiri karena ini organ tubuh yang tersendiri juga. Sehingga belakang telinga ini sudah masuk kepala. Sing boten tumbuh rambut ini termasuk kepala. Di atas leher bukan termasuk wajah, di bawah di belakang telinga. Ini termasuk kepala. Jadi misalnya jenengan itu berangkat kerja atau lari-lari sekolah nek rumiyin zaman saya kalau dulu dadak wis kadung gawe minyak rambut. Sing minyak rambut itu sifatnya itu anti air. Nek banyu kena minyak itu udah nempel. Sehingga kalau wudu karena wajib air itu menempel, sesuatu yang menghalangi air harus dihilangkan. Maka mlebu syarat wudu. Syarat wudu itu harus menghilangkan sesuatu yang menghalangi sampainya air kepada kulit atau tempat yang dibasuh. Rambut misalnya rambutnya wis kadung minyakan, ngilanginnya angel. Nek boten keramas gawe sampo boten hilang, diusap-usap tangan asik penuh minyak rambutnya. Nggih jenengan usap belakang telinga ini. Di samping usap bumbunan juga, atau dibasahi sampai kena kulit kepala. Kulit kepala bagian atas samping ini nek sampai keros adem kena kulit kepala berarti pun cukup. Karena yang wajib diusap itu bukan rambut tapi kepala. Cuma karena rambut itu
atas kepala, maka sudah dinyatakan cukup dengan mengusap rambutnya saja. Karena posisi rambut di atas kepala, aslinya kepala yang harus diusap itu. Wamsahu ru'usakum, yang diusap itu kepala. Berhubung rambut di atas kepala, maka mengusap rambut yang di atas kepala itu menjadi sah. Beda kalau rambutnya itu panjang, ibu-ibu misalnya, rambutnya itu dikelabang sampai sak pinggang utawa sak dodo utawa sak punggung gitu. Ketika wudu, rambut yang panjang itu ditarik ke depan terus diusap rambutnya. Boten sah. Kenapa? Karena ini bukan mengusap kepala. Karena ini keluar dari batas kepala. Batas kepala itu di atas leher mau niku. Jadi yang diusap itu rambut yang di atas kepala ini. Nek rambutnya panjang terus diusap di luar batas kepala, bukan mengusap kepala namanya. Karena bukan di atas kepala. Bahkan nek dijerokno para ulama itu biasanya bahas ibu-ibu sing rambutnya digelung itu, utawa kaya pate Gajah Mada ngoten ya. Rambutnya digelung. Terus sing diusap gelungane iki. Padahal gelungan ini nek diudara, nek dibuka, ternyata usapan tadi itu jatuhnya di luar kepala. Oleh rambutnya panjang dibunder-bunder digelung, diusap gelungannya ini kok padahal nek diudari, jatuhnya itu di luar kepala. Nonton itu dibuatan sah. Karena prakteknya secara real nyata itu rambut yang diusap dan rambut itu posisinya di luar kepala kalau diurai. Nah, mulanya kudusin rambut yang pasti baik diurai maupun diikat, posisi rambut itu pasti di atas kepala, masih di atas kepala. Itu baru sah. Yang ini kadang nek secara normal bukan masalah. Tapi kadang-kadang menurut salah paham, terus dikira diusap rambut jenduk pinggang ya, dicelup-celup ya. Nah itu dia buatan mengusap kepala, tidak sesuai definisi kepala. Itu yang keempat. Mas, jadi mengusap saja sudah cukup. Seandainya diganti dengan dibasuh, tetap sah. Bukan lebih baik, tapi sah. Karena membasuh itu melebihi mengusap. Karena kalau mengusap itu yang penting basah. Kalau membasuh itu basah plus mengalir airnya. Jadi lebih, nilainya lebih. Cuma bukan yang lebih baik, lebih baik dibasuh. Karena perintahnya juga mengusap, bukan membasuh. Justru yang lebih baik tetap mengusap, bukan membasuh. Tapi seandainya diganti dengan membasuh, sah. Karena melebihi itu sabun. Yang kelima, membasuh kedua kaki dan keenam tertib. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.